Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah juga senantiasa mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting yaitu pelajaran bahasa Arab. Yang mana para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan bahasa Arab menjadi bahasa yang abadi hingga hari kiamat, menjadi bahasa yang dimuliakan untuk menjadi bahasa kitab sucinya, maka tentunya tatkala kita mengambil bagian dengan mempelajari ilmu bahasa Arab ini, kita berharap juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah taala, kita lanjutkan pelajaran kita yang masih dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Nabiyah karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala, terbitan dari Islamic University of Madinah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada pelajaran sebelumnya ya. Kita sudah ada di bagian akhir dari kitab jilid yang kedua. Kita sudah masuk di pelajaran 29 ya, pelajaran 29, dan kemudian sekarang kita insya Allah akan lanjutkan. Terakhir kemarin kita selesai pada latihan yang ke-8, dan insya Allah sekarang kita masuk kepada latihan yang ke-9. Nah, baik. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya ya, di jilid kedua, latihan pelajaran 29, latihan yang ke-9. Nah, di latihan ke-9 ini kita akan mendapatkan perintah dari mu'alif bahwasanya beliau menyampaikan perintahnya udkhul la an-nahiyah 'alal fi'li alladhi amama kulli jumlatin wa akmala bihi al-jumlah. Nah, kita diminta untuk menambahkan lam nahiyah di sini, lam nahiyah. Nah, kemudian ditambahkan ke fi'il yang ada di sini. Ya, fi'il yang ada di dalam tanda kurung ini. Lalu kemudian ini fi'il ini ditambahkan dengan lam nahiyah, kemudian taruh di depan sini, di depan kalimat. Nah, ini yang diminta dari kita untuk mengerjakan latihan yang ke-9. Nah, insya Allah mudah ya. Silakan bagi atau mungkin sebelumnya ini terkait dengan lam nahiyah ini. Ya, kita ingat dulu pertemuan sebelumnya kita jelaskan ya bagaimana terbentuknya fi'il mudha'af ini ketika ada lam nahiyah. Jadi seperti ini, aslinya dari fi'il mudhari' tajurru, kemudian ada lam nahiyah menjadi la tajur double sukunnya, maka kemudian nah ini double sukun ro sukunnya. Maka ini tidak bisa dalam bahasa Arab, maka kemudian disidahkan dan diharokati fathah menjadi la tajurro. Ya, seperti ini. Ya, bersama dengan ketika lam ya di sini lam nafi ya, sini juga ketika yahuj double sukun di sini nggak bisa, maka kemudian disidahkan dan diharokat pakai lam yahujja. Nah, baik, nah silakan sekarang untuk latihan yang ke-9 dikerjakan seperti itu, ditambahkan di sini dengan la nahiyahnya ya, la nahiyah kemudian ditaruh di sini. Baik, sementara dikerjakan terlebih dahulu ya, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah selesai mengerjakan, sekarang coba kita bahasnya, kita cocokkan jawaban-jawaban dari latihan yang ke-9 ini. Nah, baik, kita masukkan la nahiyahnya ke dalam kalimat. Jadi langsung diawali dengan
La, ya. La ditambahkan dengan ini fiilnya menjadi la tasubba, ya. Jadi harokat terlebih dahulu ya. La tasubba. Nah, baik. Ini jawaban yang pertama. La tasubba li mazidan minal qahwah. Ya, jadi jangan kamu tuang lagi ya untukku tambahan dari kopi ya. Jadi tidak mau ditambah lagi kopinya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, type itu kata kerjanya adalah tazunnu. Maka dimasukkan ya lam nahiyahnya, maka dia menjadi la tazunna. La tazunna ya, la tazunna annal imtihana sayakunu sahla. Janganlah kamu mengira bahwasanya ujian ini akan mudah ya. Ini untuk nomor 2. Lalu yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 di sini ada kata kerja tasubbu. Maka kita masukkan lam nahiyahnya sehingga dia berubah menjadi la tasubba. La tasubba. Nah, la tasubba akhaka al muslima. Janganlah kamu mencaci maki saudaramu yang muslim. Baik. Nah, berikutnya nomor 4 ya. Di sini kata kerjanya ta'uddu. Ya, kita masukkan lam nahiyahnya dia menjadi la ta'udda. Baik. La ta'udda hadhihi riyalat ya. Janganlah kamu menghitung ya real-real ini. Terus yang kelima, nah, yang kelima ini ada tamurru. Dimasukkan lam nahiyahnya dia menjadi la tamurra. Oke, nah, la tamurra baina yaday musalli. Jangan kamu lewat atau berlalu di hadapan orang yang sedang sholat. Nah, ini jawabannya la tamurra. Lalu yang terakhir, yang ke-6. Nah, di situ ada kata tajurru. Ya, tajurru ditambahkan dengan lam nahiyahnya. Jadi la tajurra. La tajurra ya, as-saburata min makanya. Jangan kamu geser ya papan tulis itu dari tempatnya. Baik, alhamdulillah ini latihan yang ke-9 sudah bisa kita selesaikan. Baik, insya Allah jelas ya untuk latihan ke-9 ini. Dan kita sambung saja kepada latihan berikutnya. Baik, di latihan ke-10. Nah, di latihan ke-10 ini mu'alif menyampaikan kepada kita ada isnadu adda ila dhamair. Jadi ada penyandaran kata adda ya salah satu fi'il mudha'af ya kepada domir-domirnya. Nah, di sini sebutkan ada 10 domir ya. Dari domir huwa, hiya, anta, anti, ana, hum, ya, hunna, antum, antuna, dan nahnu. Nah, jadi kita lihat misalkan di domir huwa atau di sini disebutkan dengan nama langsung yaitu hamidun. Di fi'il madinya dia menjadi ada. Lalu kalau dia hiya menjadi adat.
Nah, lalu kemudian ketika anta menjadi adatta, anti menjadi adatti, ana menjadi adattu, dan al-aulad atau hum menjadi addu, dan kemudian al-banat ya dia menjadi adadna, dan antum dia menjadi adattum, dan antunna menjadi adattunna, dan nahnu menjadi adadna. Nah, yang mungkin barangkali menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa di sini ada yang disidahkan menjadi mudhaf seperti ini dan ada yang tidak dan tetap seperti ini. Nah, ini insya Allah kalau kita lihat di dalam fi'il yang sahihnya ya, dalam kita bandingkan aja, kita bandingkan dengan fi'il aslinya. Ya, dalam fi'il aslinya itu kan kita mendapati nanti kata di fi'il madhi itu ada fa'ala ya. Baik. Nah, baik. Nah, ini kita dapat kata fa'ala ya. Dari kata fa'ala ini kita lihat di sini menjadi ada ya. Sebenarnya kalau kita lihat misalkan aslinya ini kan ada dua huruf yang sama, jadi ada gitu ya, menjadi ada. Nah, di sini fa'ala aslinya kan fa'ala. Nah, kita bandingkan kalau misalkan ini domirnya kita ganti dengan domir huwa ya. Kalau kita ganti dengan domir iya ya, maka di sini menjadi fa'alat ya. Nah, kita lihat di sini bedanya ya, fa'ala, fa'alat, ada, adat. Nah, hampir sama ya. Nah, terus kalau kita lihat yang berikutnya misalkan, nah dari anta maka dia menjadi fa'al ta. Nah, terus kalau anti ya dia menjadi fa'al ti. Ya, anti fa'al ti. Terus kalau dia ana menjadi fa'al tu. Nah, coba kita lihat dulu di sini. Ini fa'ala, ada, fa'alat, adat ya, fa'alta. Ini apa ini sukunnya? Fa'alta, terus di sini fa'alti, dan di sini fa'altu. Baik. Baik, nah, ketika di sini adat fa'alta. Adati fa'alti, adatu fa'altu. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, ternyata dari fi'il yang dimudhafkan sini dengan disidahkan seperti ini ketika ain dan lamnya ini sama-sama berharokat ya. Jadi ketika ada misalkan seperti itu maka menjadi ada ya. Nah, ketika dalam asalnya ini sama-sama berharokat maka dia dimudhafkan. Nah, kali ini fa'alat ya sama-sama berharokat maka dia dimudhafkan menjadi adat. Nah, kalau di sini pada asalnya fa'al ini kan lamnya sudah sukun ya, maka dia tidak perlu dimudhafkan ya, jadi adatta ya, fa'alta. Lalu fa'alti ya menjadi adatti ya, jadi ini kan ain lamnya tidak sama-sama tidak sama harokatnya, ini satunya berharokat fathah satunya sukun gitu. Sehingga tetap di sini juga dibaca adatti. Nah, di sini fa'altu juga sama ya, adattu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini pun sama insya Allah ya. Jadi untuk domir jamaknya, nah kita ini. Nah, ketika dia menjadi hum, misalkan, ya maka dia menjadi fa'alu. Nah, fa'alu, ya.
Lalu ketika hunna menjadi fa'al, ya fa'al na, ya. Dan ketika antum menjadi fa'al tum, ya. Baik. Lalu antunna menjadi fa'al tunna. Baik. Dan nahnu menjadi fa'al na. Nah, baik. Nah, di sini coba kita bisa lihat di sini ya. Ketika ini fa'alu, maka ini ain dan lamnya sama-sama hidup ya. Maka di sini menjadi mudhafnya. Adu ya. Kalau fa'alna, ya lamnya mati, lamnya sukun. Kata tetap menjadi adadna. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Ketika di sini juga altum ya fa'altum, maka dia tidak dimudhafkan. Jadi adatum ya fa'altunna ya, karena di sini ain lamnya ya sama tidak sama ya. Ini berharokat fathah, ini sukun, maka menjadi adatunna. Jadi sini tidak dimudhafkan. Nah, ini dari contoh ini bisa kita bandingkan ya. Saat ain dan lamnya sama-sama hidup ya, ini ada di sini fa'ala, fa'alat dan fa'alu, maka disinilah kemudian fi'il mudhafnya itu disidahkan. Ada, adat dan adu ya. Nah, saat kemudian ain dan lamnya ini satu hidup satu sukun seperti ini, fa'alta, fa'alti, fa'altu, fa'al dan seterusnya, fa'alna, fa'altum, fa'altuna, fa'alna. Nah, maka di sini fi'il mudha'afnya tidak disidahkan ya, satunya berharokat dan satunya disukunkan. Jadi seulang seperti ini. Ya, adatta, adatti, adattu, ya, adadna, adattum, adattunna, adadna. Baik. Nah, seperti ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, sehingga tidak lagi muncul pertanyaan kapan ini, kenapa kok di sini ada sidah dan di sini tidak disidahkan ya. Jadi kapan kemudian domirnya ini sidah dan kapan apa namanya ketika disandarkan kepada domir, kapan dia ini dimudha'afkan, kapan dan tidak, insya Allah bisa dipahami ya dari contoh yang ini. Ini untuk fi'il mudhari'. Nah, nanti insya Allah kita sambung kepada afan ini fi'il madhi ya, ini untuk fi'il contoh fi'il madhi. Nanti insya Allah kita lihat pada contoh berikutnya itu dalam fi'il mudhari'. Nah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan penyandaran dari fi'il madhi mudha'af ini kepada dhamir. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita pelajari dan dijadikan kebaikan untuk kita semuanya. Akhirnya kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.